Bab 1722. Charles Masiuman. Melihat Suli yang emosi, Jerry seketika terdiam. Dia mengucapkan hal itu kepada Suli agar Suli tidak terlalu menyukainya. Dia bukan tidak mengerti perasaannya, dia sudah lama tahu perasaan Suli kepadanya. Hanya saja, di dalam hatinya, selain Lesi, tidak dapat menampung wanita lagi. Suli berkata dengan mata merah, "Aku mengerti maksudmu, juga tahu kita bukan dari dunia yang sama. Jangan khawatir, aku tidak akan mengganggumu. Tunggu setelah aku menjadi juru bicara perusahaanmu kali ini, kita tidak akan berjumpa lagi." Selesai bicara, dia turun dari mobil, lalu menghilang dari pandangan Jerry. Jerry sangat ingin menamparkan mulutnya sendiri. Suli jelas-jelas tidak bermaksud mengungkapkan perasaannya kepadanya. Akhirnya dia bicara sembarangan, mengucapkan ucapan yang menyakiti Suli. Dia berdiri di pintu villa Suli beberapa saat, pada akhirnya menghela nafas, lalu berbalik pergi. Dalam keadaan seperti ini, bila dia mencari Suli untuk meminta maaf, takutnya malah mendapatkan hasil yang sebaliknya. Biarkan Suli menenangkan diri dulu, tunggu besok saat Suli syuting iklan menjadi juru bicara krim beauty resplendent, baru meminta maaf juga tidak terlambat. Suli terus berada di dalam villa menunggu Jerry datang meminta maaf. Dalam hati diam-diam berpikir, asal Jerry sekarang masuk dan meminta maaf, dia akan memaafkan Jerry. Namun setelah menunggu 10 menit, dia tidak melihat Jerry masuk meminta maaf. Sebaliknya Jerry malah menyetir pergi. Melihat mobil yang perlahan menjauh, air mata Suli mengalir tanpa bisa dikendalikan. Tangannya memeluk sebuah bantal, sepasang tangannya tidak hentinya memukuli bantal seperti sedang melampiaskan emosinya, sambil memukul sambil berkata, "Jerry menyebalkan. Jerry menyebalkan. Aku kutuk kamu makan mie instan tidak ada bumbu, mengutuk mobilmu mogok di tengah jalan." Selesai bicara, dia tiba-tiba khawatir, kembali berkata, "Mogok di tengah jalan terlalu berbahaya, aku mengutukmu makan mie instan tidak ada bumbu saja." Setelah Jerry meninggalkan tempat tinggal Suli, dia kembali ke puncak awan. Melihat waktu konglomerat Jepang menantang master bela diri Kyushu hampir tiba, sebelum waktu ini, dia harus memikirkan cara dulu untuk membuat krim beauty resplendent populer. Kenapa Charles masih belum ada pergerakan? Begitu kembali ke puncak awan, Jerry pergi menengok Charles. Hasilnya sama seperti kemarin lusa, hanya tanda-tanda vital kehidupannya pulih menjadi normal, namun tidak dapat siuman. Ini membuat Jerry sedikit cemas. Bagaimanapun, Charles sudah koma setengah tahun lamanya, dia sangat khawatir. Viola berujar, "Kak Jerry, tenang saja, Kak Charles pasti dapat siuman dalam 1-2 hari ini." "Baguslah kalau begitu." Karena Viola bicara seperti ini, Jerry jauh lebih tenang. Lani berjalan mendekat, dengan serius berujar, tubuhnya mempunyai garis darah Bailey, keluarga seni bela diri legendaris. Dalam tubuhnya juga ada mutiara haus darah keluarga Bailey. Menurut rumor mutiara haus darah bisa menelan kesadaran, walaupun saat ini ada mutiara bunga malam yang menutrisi kesadaran, melalui kekuatan mutiara bunga malam, paling banyak bisa bertahan setengah tahun. Dengan kata lain, walaupun saat ini dia siuman, paling banyak hanya bisa bertahan 6 bulan, tunggu setelah energi mutiara bunga malam habis, tidak ada benda yang bisa menekan mutiara haus darah lagi, saat itu keadaannya akan semakin berbahaya. Mendengar ucapan Lani, semua orang terperanjat. Irene seketika sedikit cemas, bergegas bertanya, "Apa yang kamu bilang itu benar?" Lani mengangguk, "Aku pernah melihat catatan mengenai mutiara haus darah dalam sebuah buku kuno. Mutiara haus darah memiliki kekuatan yang sangat besar, bisa menyebabkan kemampuan seorang pebela diri meningkat. Sampai saat ini, belum ada barang berharga apapun yang bisa menekan mutiara haus darah. Di dalam buku kuno tercatat, di dunia ini cuma ada satu benda yang bisa mengeluarkan mutiara haus darah dari dalam tubuh orang yang mempunyai garis darah Bailey, hanya melalui mengeluarkan mutiara haus darah dari dalam tubuhnya, baru bisa menyelesaikan masalah ini sampai ke akarnya." Irene bergegas bertanya, "Benda apa?" Lani berujar, "Harta berharga desa Emperor, tongkat kaisar." Jerry menatap Lani dengan sedikit kaget, tidak menduga Lani juga tahu tentang tongkat kaisar.
Dulu saat mutiara haus darah masuk ke dalam tubuh Charles, sehabis dia tak sadarkan diri, ada orang misterius mengenakan jubah hitam dan mengenakan topeng logam muncul, serta menyegel mutiara haus darah dalam tubuh Charles. Waktu itu, orang tersebut pernah berkata kepada Jerry, cuma tongkat kaisar yang bisa mengeluarkan mutiara haus darah dari dalam badan Charles, hanya melalui mengeluarkan mutiara haus darah, Charles baru bisa hidup. Hanya saja, tongkat kaisar merupakan harta berharga desa Emperor, walaupun Jerry telah menjadi raja kota Yan, secara logika, telah menjadi pewaris desa Emperor, tapi King Di, master desa Emperor yang pernah muncul dulu berkata padanya, bila mau memasuki desa Emperor, paling sedikit harus menunggu sampai kemampuannya mencapai alam surgawa. Hanya bila Jerry masuk ke desa Emperor, serta memperoleh tongkat kaisar, baru dapat menolong Charles. Namun sekarang, dia cuma ada di alam transenden tingkat 8 puncak, jaraknya dari alam surgawa masih jauh. Sedangkan Lani berkata, dengan efek mutiara bunga malam, paling banyak bisa menekan mutiara haus darah 6 bulan. Bila dalam 6 bulan dia tidak bisa memperoleh tongkat kaisar, Charles betul-betul akan terancam. Tongkat kaisar itu barang apa? Bagaimana kami dapat memperoleh tongkat kaisar? Sehabis terdiam beberapa saat, Irene bertanya sambil menatap Lani dengan ekspresi tegang. Lani menatap Jerry, jelas dia mengetahui Jerry merupakan pewaris desa Emperor. Jerry berujar, tongkat kaisar merupakan harta berharga desa Emperor, sekarang aku juga tidak tahu desa Emperor itu tempat seperti apa, dulu pernah ada seorang senior desa Emperor yang muncul memberitahuku, kecuali suatu hari tingkatan bela diriku memasuki alam surgawa, baru berhak masuk ke desa Emperor. Mendengar ucapan Jerry, semua orang terperanjat. Hanya bila tingkatan bela diri Jerry memasuki alam surgawa, baru berhak memasuki desa Emperor. Sepasang tangan Jerry mengepal erat-erat, memandang Irene, dengan sungguh-sungguh berujar, Kak Irene tenang saja, aku pasti akan berusaha mencoba mencapai alam surgawa dalam setengah tahun ini. Aku adalah pewaris desa Emperor, asal aku memasuki desa Emperor, maka pasti memiliki cara mendapatkan tongkat kaisar, saat itu dapat mengatasi mutiara haus darah di dalam tubuh Charles. Meskipun Irene bukanlah master bela diri, tapi dia tahu seberapa kuatnya kemampuan master alam surgawa. Saat ini Jerry hanya di alam transenden tingkat 8 puncak, ingin mencapai alam surgawa dalam waktu setengah tahun sangatlah sulit. Tapi dia juga tahu, sekarang hanya Jerry yang memiliki harapan menyelamatkan Charles. Jerry, terima kasih. Irene memandang Jerry sejenak dengan mata merah, baru bicara. Kak Jerry. Di saat ini, sebuah suara yang tidak asing mendadak terdengar. Saat ini, tatapan mereka semua bersama-sama memandang ke arah suara itu berasal. Jerry juga berpaling, menatap Charles yang awalnya berbaring di atas ranjang rawat mendadak membuka matanya, menatap Jerry. Bersambung. Bab 1723. Sarapan bersama. Kak Jerry, panggil Charles yang langsung menarik perhatian semua orang. Jerry segera berbalik untuk melihat Charles yang bangun dari tempat tidur. Tatapannya melintasi ruangan, hingga akhirnya berhenti pada Irene. Dengan mata penuh kasih, istriku, selama 6 bulan terakhir ini, kau telah menderita. Ujar dia pelan. Mendengar ini, Irene tidak bisa mengendalikan emosinya. Air mata mengalir begitu saja saat dia memeluk Charles, bahkan menangis histeris. Semua orang di ruangan itu tampak lega saat melihat pemandangan ini. Charles sudah koma selama setengah tahun, dan akhirnya bangun, ini yang dinanti-nantikan semua orang. Jerry tentu sangat gembira, sahabat seperjuangannya akhirnya bangun, dan mereka bisa berdiri bersama lagi. Tapi, ucapan Lani tadi membuatnya khawatir. Meski Charles sudah sadar, mutiara haus darah dari ras vampir Bailey tetap berada di dalamnya, ini jadi ancaman besar. Kalau Jerry tidak mendapatkan tongkat kaisar dalam 6 bulan mendatang, Charles akan menghadapi bahaya yang lebih besar. Sekarang, sepertinya hanya tongkat kaisar yang bisa mengeluarkan mutiara haus darah dari tubuh Charles. Charles dan Irene berpelukan untuk waktu yang lama sebelum berpisah. Lihat, ini putra kita, Andri.
ujar Irene segera memeluk Andri dan memperkenalkannya dengan penuh semangat. Ketika Charles melihat Andri, tangannya gemetar seakan takut melukai anak itu. Dia ragu untuk mengambil Andri dari tangan Irene. Andri juga menatap Charles, wajah mungilnya sangat polos. Kaki dan tangannya bergerak di pelukan Irene. Tiba-tiba, "Papa," seru Andri. Mendengar kata ini, Charles tidak bisa menahan emosinya. Air mata mengalir deras saat ia dengan lembut menerima anak itu dari tangan Irene. Semua orang terharu melihat adegan ini. Viola, Gea, dan Lani mengusap air mata mereka. Bahkan, Song bersaudara pun tersenyum, menyaksikan pertemuan keluarga ini. Jerry tersenyum ceria, ia bisa memahami perasaan Charles. Seperti dirinya beberapa tahun yang lalu, setelah pergi selama 5 tahun, Jerry baru tahu dirinya mempunyai seorang anak perempuan ketika kembali, dan rasa bersalah itu membuatnya sulit memaafkan dirinya sendiri. Charles koma selama setengah tahun sebelum bangun, lah tidak tahu bagaimana Irene bertahan selama waktu ini. "Istriku, maafkan aku," ujar Charles melihat Irene menangis. Setelah beberapa saat, perasaan Charles dan Irene perlahan pulih. Charles menggosok matanya yang agak merah, lalu melihat sekeliling ruangan. "Maaf sudah membuat kalian menunggu," ujar dia tersenyum. Jerry mendekati Charles. "Saudaraku, akhirnya kau bangun," ujar dia membuka tangannya untuk memberi Charles pelukan hangat. Charles memeluk Jerry erat-erat. "Kak Jerry, aku sudah sadar beberapa hari. Irene sudah menceritakan semua yang terjadi selama 6 bulan terakhir." "Kak Jerry, terima kasih," ujar dia mengungkapkan rasa terima kasih dengan mata merah. Sejak mengenakan Night Flower Pearl, Charles sudah sadar, lah bisa mendengar segalanya yang terjadi di luar, tapi tidak bisa bangun. Meski Charles sudah sadar, tapi karena koma selama setengah tahun, sulit baginya untuk berdiri dan berjalan dengan stabil. Jalannya terhuyung-huyung, mungkin kalau ingin pulih total akan membutuhkan sedikit waktu. Dengan adanya Viola, masalah ini segera teratasi. Jerry merasakan tingkat seni bela diri Charles, sama dengan Song bersaudara, di alam transenden tingkat 5 tahap awal. Tentu saja, ini berkaitan erat dengan mutiara haus darah di dalam tubuh Charles. Awalnya, bela diri Charles berada di alam transenden tingkat 1, tapi potensi Charles sepenuhnya dikeluarkan oleh mutiara haus darah. Meski saat ini hanya di alam transenden tingkat 5, di antara teman sebayanya, selain Jerry, dia sudah sangat berbakat. Keesokan harinya, Jerry pergi menjemput Sully pagi-pagi. Ketika melihat Sully, matanya masih sedikit bengkak dan lingkaran hitam menandakan kurang tidur. "Sully, selamat pagi. Kau mungkin belum sarapan kan? Ayo, kuajak kau sarapan." "Tidak perlu, bawa aku ke lokasi syuting iklan," ujar Jerry melihat Sully tersenyum. "Tidak perlu, bawa aku ke lokasi syuting drama iklan," ujar Sully tanpa ekspresi. Melihat ekspresi dingin Sully, Jerry tersenyum getir. "Sully, kemarin aku salah, mengucapkan kata-kata yang salah. Kau orang dewasa, tolong maafkan aku kali ini, oke?" tanya dia serius. Sully sangat berutang budi pada Feli, dan Jerry terus mengingat budi ini. Meski sudah banyak membantu Sully, tapi dalam hatinya, Sully adalah orang yang berjasa bagi Feli, pantas dihormati seumur hidup. Bagi Jerry, Sully adalah teman yang sangat penting, dan ia tidak ingin kehilangan persahabatan itu. Melihat wajah tulus Jerry, tiba-tiba hati Sully melembut. Dia bertekad untuk tidak berhubungan lagi dengan Jerry setelah menyelesaikan iklan grup Yan Chen hari ini. Dan bahkan memutuskan untuk memperlakukan Jerry seperti memperlakukan orang asing. Tapi sekarang, setelah bertemu Jerry, hatinya kembali lembut dan dia tidak tega. Sully tiba-tiba bingung tidak tahu harus berkata apa. "Setelah beberapa saat, tiba-tiba aku lapar, bawa aku sarapan," ujar dia angkuh. Walaupun Sully tidak mengatakan telah memaafkan Jerry, ucapan ini sudah cukup untuk menunjukkan sikapnya. "Baik, sekarang juga kubawa kau sarapan," seru Jerry sangat senang. Sesaat kemudian, mobil berhenti di depan sebuah warung. Sarapan, ini adalah warung sarapan sederhana dengan ruang yang kecil, tapi sudah penuh sesak dengan orang yang sarapan.
Sarapan di sini sangat enak. Meski tempatnya kecil, rasanya sungguh lezat dan tradisional. Setelah kau mencobanya, pasti suka. Ujar Jerry tersenyum. Hari ini kita datang agak siang, kalau datang setengah jam lebih awal, mungkin harus mengantri. Sambil berbicara, ada orang yang baru saja selesai makan. Jerry langsung menarik tangan Sully untuk merebut meja. Lihatlah, ini menu makanan. Pilih yang kau mau, biar ku pesan. Ujar Jerry memberikan menu sarapan ke Sully sambil tersenyum. Sully yang berasal dari keluarga miskin, tidak keberatan dengan lingkungan tempat itu, lama memesan 2 bakpao sayur dan segelas teh susu. Tak lama kemudian, Jerry membawa sarapan. Dia meletakkan segelas teh susu besar di depan Sully sambil tersenyum. Teh susu mereka terbuat dari susu dan teh hitam, tanpa tambahan bahan kimia. Kau bisa menambahkan gula atau garam kalau mau. Rasanya sungguh tradisional dan sangat enak. Ujar Sully mengangkat teh susu dan meminumnya dengan nikmat. Setelah itu, ia menggigit bakpao sayur, isian sayur dan dagingnya penuh dengan kuah. Nafsu makan Sully langsung meningkatkan dan segera menghabiskan 2 bakpao, bahkan masih ingin lagi, tapi dia berkata, sebenarnya ingin makan 2 bakpao lagi, tapi tidak bisa, aku harus mengontrol pola makan. Kalau ingin makan, makan saja. Selama tidak berdampak buruk pada kesehatanmu, aku akan membelikanmu 2 baozi lagi. Ujar Jerry tersenyum. Kata Jerry sambil bangkit. Tapi, begitu dia bangkit, perasaan bahaya yang kuat tiba-tiba muncul. Wajahnya segera berubah pucat, segera melindungi Sully di belakangnya dan mengangkat tangan untuk membentengi dirinya. Pang! Kaki lawan mendarat dengan keras di kedua lengan yang diangkat Jerry di depan dadanya. Bersambung.